Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah malam Natal online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah malam Natal Kamis 24 Desember 2020 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Absari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf dan Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari KJ 76 bait 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus juru selamat dunia. Mari jemaat kita pujikan Kidung Jemaat 94 bait yang pertama, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuan dan keringkian kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita bersama-sama untuk berdoa pengakuan dosa. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, karena selama kehidupan kami dunia ini banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Demikian doa pengakuan dosa yang kami sampaikan ini Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 96 bait 1 Di Malam Sunyi Bergema. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4 yang tertulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 96 bait yang kelima, Di Malam Sunyi Bergema. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, di malam Natal yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh kembali lagi memasuki ibadah malam Natal saat ini. Sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Berbeda dengan malam Natal sebelumnya, yang dapat kami rayakan bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja, bersama saudara seiman kami,
bersama keluarga yang kami kasihi, dan setiap orang yang boleh beribadah bersama di gereja. Malam hari ini Tuhan, kami yakini bahwa Engkau yang hadir melawat kami ke tempat kami masing-masing, menyatukan kami, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda dan berjauhan, tetapi Engkau mengikat kami dengan kasih, mengikat hati kami dengan syukur, sehingga di tempat kami masing-masing kami boleh merasakan keindahan dan sukacita malam Natal bersama. Biarlah Tuhan saat ini kami memberikan hati kami, hidup kami, bahkan telinga kami saat ini yang bersama-sama akan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kau hadir bersama dengan kami, memberikan hikmat dan pengetahuan, supaya di dalam syukur kami memperingati malam Natal, kami juga boleh mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang indah, yang memberikan sukacita bagi kami dan damai sejahtera bagi kami dimanapun kami berada saat ini. Dan Tuhan, kami saat ini siap mendengarkan sabda-Mu, Roh Kudus yang akan melingkupi kami dan membimbing kami, sehingga kami memiliki hati yang paham untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan dengan sukacita melakukannya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petang ini kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sehingga kita masih bisa mengikuti ibadah malam Natal dengan khusyuk dan sukacita.
Ketika kita ditanya apa hubungan Natal dengan sukacita, banyak orang yang begitu bersukacita pada saat Natal, tetapi apa penyebab sukacitanya? Ada orang yang bersukacita karena kalau Natal itu ada baju baru, sepatu baru, tas baru, atau apapun yang jadi keinginan kita bisa dibeli pada masa-masa ini menjelang Natal. Ada juga yang bersukacita karena biasanya kalau menjelang Natal dan setelah Natal itu ada libur panjang di akhir tahun. Bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berekreasi atau pergi kemanapun sesuai dengan rencana. Atau para pekerja Kristen ya, kalau masa-masa Natal gini membawa sukacita karena dapat THR ya, salah satunya membuat sukacita. Atau ada juga yang bersukacita karena dekat-dekat dengan Natal ini adalah kalau pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mal-mal ya, banyak barang-barang bagus dan menawarkan diskon besar-besaran. Itulah yang seringkali dirasakan orang ketika bulan Desember. Tapi kalau itu yang menjadi alasan kenapa ada sukacita pada saat Natal, maka pasti tahun ini malam Natal dan Natal enggak sukacita. Ya enggak? Karena tadi ya, beli barang baru, beli baju, sepatu, tas, HP, dan yang lain-lain, lah ngapain? Bisa terbeli tapi kan nggak bisa dipakai untuk bertemu dengan orang-orang banyak ya, bisanya cuma dipakai foto, ya berarti tidak sukacita banget. Libur panjang, anak-anak sekolah bisa dari rumah, pekerjaan begitu longgar, tapi kita dibatasi, nggak bisa pergi kemana-mana ya, karena masih ada koroneng dan yang lain-lain. Kemudian kalau dapat THR masih ada ya. Atau momen ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan, ke mal-mal, ke toko-toko banyak diskon besar-besaran, kita bisa beli tapi kita nggak bisa pergi ke sana untuk milih sendiri, untuk coba sendiri, untuk melihat sendiri barang-barang yang kita inginkan. Kalau itu alasannya, tentu dalam masa pandemi ini, malam Natal dan Natal 2020 ini pasti sukacitanya tidak penuh. Kalau hal-hal tadi yang menjadi alasan bersukacita. Kalau hal-hal tadi yang membuat kita begitu bahagia dan hati kita merasa senang. Nah, kita bersama-sama menghayati bahwa malam Natal sesungguhnya kita semua sedang diajak untuk menghayati kembali arti sukacita yang sejati dari Allah. Sukacita yang sejati bagaimana ya? Natal saat ini terasa kurang, juga nggak bisa beribadah di gereja. Sukacita malam Natal yang dibawa saat ini yang kita rasakan adalah sesuatu yang sifatnya bukan yang lahiriah. Yang membuat kita sukacita harusnya bukan apa yang lahiriah, tetapi yang membuat kita sukacita adalah apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan saat ini. Sukacita yang lahiriah itu seperti apa? Ya yang kita alami, kalau bikin kita senang ya kita senang. Apa yang melekat pada diri kita? Materi apa yang kita dapat, barang baru apa yang bisa kita beli, kemana kita bisa pergi dan bersenang-senang, seolah-olah kalau yang itu tidak kita rasakan tidak ada sukacita. Itu namanya sukacita lahiriah, bukan sukacita yang sejati. Lalu sukacita yang sejati apa? Yang saat ini kita hayati. Sukacita yang sejati ada di dalam kehidupan kita karena Allah sudah memberikan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih karunia-Nya melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat adalah karunia terbesar yang tidak bisa dihalangi dengan apapun. Gak punya baju baru ya enggak apa-apa, gak bisa pergi kemana-mana, gak apa-apa. Besok kalau sudah divaksin semua bebas pergi kemana-mana. Toh kemarin belum ada corona juga sudah pergi kemana-mana, wisata kuliner kemana, bertemu dengan siapa. Oh sekarang bisa kok lewat HP kalau mau ketemu, video call dan yang lain-lain. Sukacita terbesar adalah karena Juru Selamat telah lahir, yang
akhirnya menebus kita dari belenggu dosa. Dosa manusia dihapuskan. Apa gunanya kita memiliki segalanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tidak memiliki keselamatan? Oleh sebab itu, walaupun malam Natal saat ini terasa berbeda, tapi tetap harus ada syukur dan sukacita karena Sang Raja Damai telah lahir. Jadi sudah ada ribuan tahun lalu dan kita peringati di dalam malam Natal ini dan juga Natal yang besok akan kita ikuti bersama-sama ibadahnya secara online atau daring. Jemaat Tuhan, kita telah membaca bersama-sama bagaimana Lukas menggambarkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang lahir pada konteks politik yang sangat luar biasa pada saat Kaisar Agustus atau Kaisar Gaius Octavius atau juga sering dipanggil Kaisar Octavian memimpin, ya. Ketika Kaisar Agustus memimpin, dia menciptakan perdamaian yang luar biasa dalam kehidupan orang Roma pada saat itu. Karena kehidupan masyarakat Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Agustus, mereka merasakan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan juga ketentraman. Dan pada masa itu seni, budaya, arsitektur, sastra, ilmu pengetahuan semua berkembang sangat pesat. Dan masa keemasan kepemimpinan ini selama 200 tahun. Luar biasa ya, orang-orang pada saat itu merasa senang dengan Kaisar Agustus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyaingi popularitas Kaisar Agustus atau Kaisar Octavian ini. Sehingga orang-orang pada saat itu memberi gelar Kaisar Agustus atau Octavian ini dengan gelar yang mulia. Dan ia juga dipuja sebagai Juru Selamat dunia. Pada saat itu orang sudah berpikir mungkin inilah Sang Juru Selamat karena membawa keselamatan atau hal yang baik, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketentraman bagi orang Roma atau masyarakat Romawi pada saat itu. Ternyata bukan Kaisar Agustus yang merupakan Juru Selamat, karena justru dalam masa kepemimpinan Kaisar Agustus ini Sang Juru Selamat sejati baru akan lahir. Dikisahkan di situ sedang dalam kandungan, dan karena harus ada sensus yang pertama kali di dunia, ya, kemudian dikatakan bahwa orang-orang harus pulang kampung supaya didata di tempatnya masing-masing. Sebagai kaum diaspora, kaum yang terpencar-pencar, orang Yudea yang tinggal di Nazaret, Yusuf dan Maria harus pulang kampung, menempuh perjalanan 170 km kira-kira ya, dengan kondisi yang hamil besar. Kalau naiknya mobil, naik pesawat gitu ya, wah senang. Tapi harus ditempuh dengan keledai. Bisa berhari-hari, mungkin lebih dari seminggu, kemudian perjalanan yang penuh resiko karena bawa orang hamil ya. Karena orang hamil biasanya naik mobil atau naik pesawat aja, kalau sudah berapa bulan tidak boleh. Ini sudah hampir melahirkan. Dan di dalam bacaan kita hari ini, kita membaca mereka betul-betul mengikuti apa yang pemerintah himbaukan bagi masyarakat, sehingga mereka pulang kampung untuk mengikuti sensus dengan keadaan yang luar biasa. Kisah selanjutnya kita membaca bahwa Maria melahirkan anak laki-laki yang sulung. Kenapa kok harus dituliskan sulung ya? Penyebutan sulung menekankan makna yuridis, bukan makna biologis. Kan ada yang bilang kalau Yesus anaknya dari Roh Allah, berarti kan bukan anaknya Yusuf secara biologis. Sedangkan yang keturunan Daud itu kan Yusuf, padahal Maria itu kalau dilanjutkan juga merupakan keturunan dari Daud. Tapi mau dikatakan bahwa Yesus menjadi anak yang resmi, karena pada akhirnya status pernikahan perkawinan Maria dan Yusuf juga dicatatkan ketika mereka pulang kampung. Nah, bisa dibayangkan dalam keadaan hamil, naik keledai, perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka terlambat
sampai di kampung. Sedangkan Bethlehem itu penduduknya tidak lebih dari 1.000 orang. Tiba-tiba banyak orang pulang kampung. Yusuf dan Maria sudah terlambat, semua rumah dan penginapan sudah penuh. Tidak ada tempat lain. Bahkan ada yang mengatakan, mungkin ada juga tempat, tapi melihat Maria yang perutnya sudah besar kan berisiko, nanti mau lahiran lah apalah, sehingga tidak ada tempat bagi Maria. Dan dikatakan bahwa mereka hanya bisa tinggal di kandang atau shelter, tempat biasanya orang atau rombongan beristirahat, rombongan karavan bawa hewan, mengangkut barang-barang, ada alat-alat untuk hewannya dan yang lain-lain, semua ada di sana. Dan pada akhirnya di sanalah Yesus dilahirkan. Kisah kemudian kita membaca bagaimana ternyata kalau di awal diceritakan ada kaisar, ada siapa yang punya kuasa. Tetapi selanjutnya kita melihat bahwa di tempat yang begitu sederhana, bahkan tidak layak untuk seorang anak atau bayi lahir, justru kabar kelahirannya disambut oleh para gembala. Kenapa bukan raja-raja atau orang terhormat? Kan tadi Raja Damai telah datang, orang yang begitu hebat. Tetapi Allah memilih kaum gembala yang lemah untuk menjadi saksi. Bukan hanya menyaksikan saja, tetapi kaum gembala begitu terhormat karena ditemui langsung oleh malaikat yang mengatakan bahwa juru selamat sudah lahir. Bahwa ada kesukaan besar, bahwa jangan takut karena kesukaan besar untuk seluruh bangsa telah lahir. Dan diberi tanda, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan, dan itu merupakan hal yang luar biasa untuk orang-orang biasa. Yang dianggap oleh masyarakat kaum yang tidak penting karena kerjaannya sama ternak-ternak sama hewan-hewan, yang juga tidak terpandang di masyarakat. Tetapi kaum gembala mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Bahkan diceritakan di ayat 13, karena tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang begitu besar yang memuji Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak hanya melihat saja, tetapi diberi kabar oleh malaikat. Mereka juga melihat bahwa sejumlah besar bala tentara surga turun untuk menyampaikan kemuliaan Allah di depan para gembala yang saat itu menjadi saksi. Di sini kita melihat bahwa karya yang dinyatakan Allah, keselamatan itu muncul untuk semua orang. Pemimpin-pemimpin Tuhan pakai juga untuk ikut ambil bagian dalam rencana besar keselamatan yang dipersiapkan Allah untuk dunia. Bahwa para pemimpin itu ikut ambil bagian di sana. Karena dikatakan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Kemudian dikatakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi ini bukan sebuah dongeng, karena dalam sejarah itu tercatat dan betul-betul terjadi. Karya Allah yang luar biasa juga dinyatakan bagi para gembala. Itu artinya kasih Allah merangkul semua manusia yang kuat, yang terpandang, yang punya jabatan, yang punya tahta, atau orang-orang biasa, semua dirangkul, semua mendapatkan sukacita yang besar. Yang kita pertanyakan hari ini adalah, masihkah sukacita besar itu kita rasakan di tengah pandemi? Apakah sukacita yang meluap-luap seperti yang dirasakan oleh para gembala ketika menyambut sang bayi Raja Damai yang lahir itu juga ada dalam hati kita saat ini? Atau saat ini setengah hati kita bersyukur dan setengahnya mengeluh? Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin ada dalam hati kecil kita merasa, kok gak bisa ibadah di gereja, kok gak bisa ini, gak bisa itu. Bapak Ibu saudara-saudari, pergumulan ini seluruh dunia merasakan. Tidak ada yang tidak merasakan. Semua orang juga sulit
Semua orang juga merasakan bahwa Natal kali ini berbeda. Memang apa yang lahiriah berbeda, tetapi damai itu seharusnya tidak berbeda. Karena Raja Damai itu betul-betul lahir dan menyelamatkan kita. Siapapun kita, apapun kondisi kita, Ia telah memberikan hal yang luar biasa, itu kasih karunia yang kita dapat cuma-cuma karena Ia mau lahir untuk menyelamatkan kita. Pada masa pandemi ini, damai dan sukacita Natal mestinya menetap di dalam hati kita. Mungkin ada kemerungsung dan yang lain-lain, ada pergumulan ini, ada pergumulan itu. Tahun sudah mau berganti, banyak hal yang tidak dapat terlaksana. Pada tahun ini setiap rencana yang kita harapkan belum juga terwujud. Kita merasa bahwa tahun ini menjadi tahun yang berat, tetapi kita harus terus meyakini dan mengimani bahwa damai dan sukacita Tuhan itu cukup jika kita mau bersyukur. Jika kita mau membuka hati, diri, dan kehidupan kita untuk Tuhan. Dan terus mengakui bahwa Raja Damai itu telah lahir. Untuk apa lagi saya merasa takut, bimbang, dan cemas? Karena setiap permasalahan yang saya hadapi, saya tanggung bersama Tuhan yang menjadi Raja Damai. Memberikan kedamaian di hati dan kehidupan kita. Dan kita juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa membatasi ataupun menghalangi cinta kasih kita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun pada masa ini adalah masa-masa yang sulit. Malam hari ini kita bersyukur karena Juru Selamat itu telah lahir dan menyelamatkan kita. Bagaimana hal yang begitu sulit telah ditempuh oleh Yusuf dan Maria. Bagaimana hal yang sulit juga telah dialami oleh para kaum gembala. Tetapi pada akhirnya ada sukacita yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang melampaui akal kita yang dirasakan oleh mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tetap bersyukur, kita tetap merasakan damai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti apapun yang saat ini sedang kita hadapi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan damai Tuhan. Selamat menyongsong Natal. Tuhan mengasihi kita dan memberikan damai di hati dan kehidupan kita. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang utuh dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di malam Natal ini kami bersyukur Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Bahkan kehidupan kami senantiasa Engkau berikan damai dan sukacita. Sekalipun kami mengalami masa-masa sulit, khususnya di sepanjang tahun ini, di mana dunia dilanda virus COVID yang begitu luar biasa. Banyak perubahan yang harus kami alami. Kehidupan kami pun menjadi berubah. Tetapi satu hal yang kami rasakan, bahwa Engkau tidak pernah berubah, sekalipun segala sesuatu berubah. Kasih-Mu pada kami tetap, damai dan sukacita surgawi Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu melimpah, pemeliharaan-Mu nyata di sepanjang kehidupan kami. Biarlah sepanjang kehidupan kami penuh syukur kepada Tuhan, khususnya di malam Natal ini. Damai itu menjadi terang di hati kami. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami sekalian. Kami berdoa kiranya pandemi ini segera lalu. Kami percaya pada waktu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Pada waktunya nanti dalam tatanan kehidupan yang baru, Engkau memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun perlu adaptasi, tapi kami yakin dan percaya dengan hikmat-Mu, kami mampu untuk melakukan semua dan terus berjuang, bertahan dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan, boleh beribadah bersama-sama di gereja ini. Tetapi sebagai umat Tuhan yang berhikmat, kami masih terus mendengarkan suara Tuhan melalui himbauan pemerintah, supaya kami masih tetap boleh menjaga protokol kesehatan. Kami yakin kerinduan kami juga suatu saat akan terjawab. Tuhan izinkan kami untuk bersekutu bersama. Dan pada masa-masa ini di mana kami harus bersekutu secara daring atau online, sungguh Engkau yang memampukan kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga boleh melakukan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh dan tulus, dan hanya tertuju kepada Tuhan saja. Di malam Natal ini kami berdoa untuk kedamaian dunia. Tuhan, Engkau Raja Damai telah lahir. Bukan hanya memberikan damai di hati kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa dunia pun merasakan kedamaian dari-Mu, juga bangsa dan negara kami Engkau pelihara. Kami juga berdoa bersama jemaat yang merindukan pergumulan mereka, Tuhan jawab. Kami yakin dan percaya Tuhan penolong, selalu ada bersama-sama dengan kami dalam melewati setiap badai hidup ataupun pencobaan yang kami alami. Dan kekuatan yang dari Tuhan tak akan terlambat kami dapatkan. Kami merasakan damai dan sukacita yang luar biasa. Di tengah keterbatasan kami, Engkau Tuhan yang tak terbatas, senantiasa melingkupi kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup syafaat kami dengan menyanyikan doa Bapa kami.
Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan syukur Natal yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Marilah kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 127 bait 1. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan bertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kepadamu Bapa saat ini kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan serta tuntunan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Melalui kesempatan ini Tuhan, dalam kebaktian malam Natal, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai sebagai kesaksian serta pelayanan di GKI Prambanan, serta boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kami menyerahkan setiap pekerjaan kami ya Tuhan, usaha kami, kiranya Tuhan memberkati, semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam Natal ini, kami boleh merasakan sukacita malam Natal yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 2, Alam Raya Berkumandang. Dari gunung dan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.